Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu di luar itu dan jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian kita yang kemarin sudah saya beri pengantar mengenai dosa yang harus segera dimohonkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, apa yang sempat saya sampaikan kemarin, apa yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa ada serangkaian dosa yang memang harus segera dimohonkan ampunan dari Allah, itu bukan berarti yang lain harus dihapuskan. Ini yang dikatakan oleh beliau dengan sesuatu yang segera, cekat-cekat. Jangan pernah kita tunda, karena dosa ini akan berakibat pada dosa-dosa yang lain yang sifatnya menumpuk dan secara kumulatif akan bisa mengakibatkan orang terpuruk dalam dosa-dosa sebagai akibat dari mendiamkan dosa yang dia miliki. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ada 12 macam dosa yang harus segera dimohonkan ampun kepada Allah. Yang pertama itu yang disebut al-kufr, kemudian asyirk, an-nifaq, al-fusuq, al-isyan, ithm, al-udwan, al-fahsya, al-munkar, al-bal, al-qawl ala Allah bil-'ilm, dan ittiba' ghair sabilil mu'min. Para ulama termasuk Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa 12 jenis dosa ini merupakan poros dari segala macam perkara yang diharamkan oleh Allah. Karena begitu orang memiliki dosa seperti ini kemudian diam untuk tidak segera mohon ampun, maka terjadilah perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah pada diri orang itu, karena kepekaan orang itu dikatakan menjadi hilang atau minimal menjadi sulit untuk ada di dalam diri orang. Pada diri seorang ada berapa jenis dosa yang melekat, dan ada satu cara yang tidak bisa dinafikan untuk bisa membuat orang itu terlepas dari dosa itu, yaitu taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, membebaskan diri dari perkara-perkara ini, melindungi diri dari was-was diri agar tidak terseret kepadanya, karena bisikan-bisikan setan itu akan cepat masuk pada diri orang yang pernah melakukan dosa-dosa semacam ini. Ya, mawas diri. Ya, mawas diri bukan mawas. Jadi orang yang akan melakukan taubat itu harus bisa introspeksi bahwa dia berdosa. Artinya dia punya kesadaran bahwa dia berdosa dan mau segera bertaubat dengan konsep taubatan nasuha ini. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa untuk menguraikan dosa-dosa semacam ini tidak mudah. Oleh karena itu, di dalam bukunya beliau kemudian memampatkan uraiannya menjadi 7 poin agar semuanya menjadi jelas. Dan uraian ini menurut beliau adalah uraian yang paling bermanfaat dari keseluruhan kandungan buku yang berjudul Madarijus Salikin, bagi setiap orang yang sangat membutuhkan uraian-uraian beliau. Jadi kalau orang itu memahami uraian ini, maka dikatakan orang itu sudah mendapatkan kemanfaatan yang luar biasa ketika mau mempelajari buku yang dia tulis ini. Dosa yang pertama itu yang melekat pada diri orang, yang ketika dosa itu melekat
orang itu akan tertutup dari kemungkinan dirinya mendapatkan hidayah dari Allah, yaitu disebut dengan kufur, kekafiran. Dan kufur ini beliau bagi menjadi dua. Yang pertama yang besar dan yang kedua kecil. Al-kufur al-akbar dan yang kedua al-asghar. Kufur akbar itu bisa mengakibatkan kekekalan dalam neraka. Sedangkan kufur yang kecil layak mendapatkan ancaman siksa dan tidak mengakibatkan kekalnya orang itu di dalam neraka. Seperti yang disebutkan Rasulullah ketika orang mencela nasab, meratapi orang yang sedang meninggal dunia dan sebagainya. Ini keterangan. Kalau usah dibaca semua nanti malah repot ini. Dibaca sendiri aja. Ketika orang itu tidak berhukum pada hukum Allah, disebut ulaika fa ulaika humul kafirun. Tidak berhukum pada hukum Allah itu tentu saja semuanya. Tetapi tidak semua orang itu dikatakan sudah memiliki kemungkinan untuk kekal di neraka, karena yang akan mendapatkan kekalahan di neraka itu ketika mereka melakukan kufur akbar. Dan kufur akbar itu ada 5 macam. Yang pertama yang disebut dengan kufur taklid, yang kedua istikbar, i'rad, syak, dan nifaq. Nah, apa keterangannya? Ini saya ringkas saja. Kalau keterangan di dalam bukunya panjang sekali. Yang pertama kufur taklid. Ini kufur yang langka dan jarang terjadi di kalangan orang-orang kafir pada umumnya, yaitu keyakinan terhadap kedustaan para rasul. Jadi rasul itu dusta. Ada orang yang seperti itu, tetapi jarang. Yang kedua yang disebut dengan kufur istikbar wa iba. Istikbar wa iba. Seperti kafirnya iblis. Dia tidak mengingkari adanya perintah Allah. Dia tahu Allah itu merintah, tetapi dia tidak patuh karena sikap takabur di dalam dirinya. Dan iba itu enggan. Aba wastakbar. Jadi iblis itu percaya sama Allah, tetapi membangkang terhadap perintah Allah, sehingga dikatakan dia itu memiliki kufur istikbar dan aba dan iba. Jadi ada keengganan dan sikap takabur pada dirinya, sehingga dia tidak mau mengakui perintah Allah itu adalah perintah yang harus dikerjakan. Yang termaksud di sini adalah kafirannya orang-orang yang mengakui kebenaran para rasul, namun dia tidak mau mengikutinya karena rasa takabur. Ini merupakan kafirnya musuh-musuh para rasul, seperti yang dimiliki oleh Fir'aun dan para pengikutnya. Termasuk di sini para ulama ada yang mengatakan kafirnya Abu Thalib. Meskipun ini jadi kontroversi karena kan lagi maraknya Syiah, jadi ini digugat oleh orang-orang Syiah. Kemudian yang ketiga itu disebut kufur i'rad, artinya berpaling dari Rasul dengan pendengaran atau hatinya, tidak membenarkan dan tidak pula mendustakan, tidak menolong dan tidak pula memusuhinya, serta tidak peduli terhadap apa yang dibawa oleh Rasul. Seperti kata seorang dari Bani Abdi Yalail kepada Nabi Muhammad SAW, demi Allah, aku akan mengatakan satu kalimat kepadamu. Jika engkau benar, maka engkau lebih mulia untuk kutolak. Dan jika engkau dusta, maka engkau lebih hina daripada aku harus berbicara denganmu. Ini disebut sebagai kufur i'rad, berpaling dari Rasul dengan pendengaran atau hatinya, tidak benarkan tapi juga tidak mendustakan. Nah, seperti ini bisa terjadi pada siapapun. Yang keempat, ini lebih banyak lagi, namanya kufur syak. Artinya tidak pernah memiliki kemantapan hati untuk membenarkan atau mendustakan Rasul, tetapi selalu ada keraguan di dalam dirinya. Nah, keraguan ini akan terus membayang jika dia tidak mau melihat bukti-bukti kebenaran Rasulullah, tidak mau mendengar dan tidak mau memperhatikan. Ini Rasulullahnya kelebihan dulu. Editingnya tidak sempurna. Padahal kejelasan bukti itu seperti kejelasan matahari pada siang hari. Dia tidak mau mencari bukti yang membuat dia yakin. Jadi membiarkan dirinya dalam keraguan. Itu namanya kufur syak.
Ini kata para ulama banyak terjadi, dan mungkin juga bisa terjadi pada orang yang mengaku beragama Islam. Mungkin ya, kita tidak tahu persis apa ada atau tidak. Nanti kita renungkan sendiri. Yang kelima itu paling banyak, namanya kufur nifak. Kufur nifak itu artinya memperlihatkan iman dengan lisannya, namun memohonkan pendustaan di dalam hatinya. Ini merupakan nifak yang paling besar. Dan di bagian yang lain nanti ketika saya jelaskan akan ada uraiannya sendiri. Yang disebut dengan kufur nifak itu ada uraiannya sendiri. Ini nifak yang paling besar. Nah, mungkin contoh konkretnya adalah orang yang lisannya mengatakan iman, tapi perilakunya tidak mengindikasikan imannya kepada Allah dan Rasulnya. Dan orang seperti ini di dunia kan masih ada, dan jumlahnya mungkin tidak sedikit. Tapi kalau saya menuduh, jadi di SMS oleh teman saya, tapi saya tidak mau menanggapi karena akan jadi kontroversi. Ini persoalan jenggot ini ternyata jadi kontroversi karena ada seseorang yang disebut ulama, tapi saya tidak tahu dia ulama apa bukan. Jadi kata orang itu ulama, saya sampai ngecek siapa. Itu yang mengatakan bahwa orang berjenggot itu goblok. Itu ada. Kemudian mendapatkan respon dari banyak orang, termasuk dikata-katain sebagai kiai goblok. Nah, ini kan terjadi saling menggoblokkan. Ketika saya hanya nggak usah berdebat tentang mereka, yang mau berjenggot monggo, tidak mau berjenggot monggo. Kalau saya seperti itu diperdebatkan, itu seperti Iqbal mau ternak congklang apa tidak, itu tidak usah diperdebatkan dengan sesuai dengan keyakinan masing-masing karena melelahkan seperti itu. Dan kalaupun kita mau berdiskusi, kita harus tenang, jangan terpancing untuk marah. Apalagi kita provokasi oleh isu-isu yang tidak baik, kita akan menjadi kontraproduktif. Pengajian itu yang ngaji, tapi nggak usah marah-marah. Kalau marah-marah malah nanti ditanggapi dengan kemarahan. Jadi untuk kufur saja itu bisa kita pahami akan mengakibatkan dosa-dosa yang terus mengalir di dalam diri kita. Dan itu harus taubat. Yang kedua, syirik. Saya mencoba menelisik kenapa syirik malah dijadikan nomor 2 atau tidak pertama. Nah itu. Ternyata syirik itu bagian dari kufur. Syirik itu bagian dari kufur. Jadi di antara sikap kufur orang itu ada syirik. Ini dijelaskan di dalam tulisan-tulisan beliau. Syirik itu juga ada dua macam, syirik kecil dan syirik besar. Asyirkul asghar dan asyirkul akbar. Kemusyrikan besar itu tentu saja tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat dan nasuha. Caranya adalah membuat tandingan bagi Allah. Pelakunya itu mencintai tandingan ini seperti cintanya kepada Allah, sehingga ibadahnya kepada selain Allah itu persis dengan ibadahnya kepada Allah. Nah ini syirik besar. Sementara mereka tetap mengakui bahwa hanya Allah semata-mata yang menciptakan segala sesuatu, penguasanya Allah, raja Allah. Sementara dia menyembah sesuatu yang bukan Allah, seperti ketika dia menyembah Allah. Nah penyamaan ini bukan hanya dalam soal bagaimana dia menyembah, termasuk dalam kecintaan, pengagungan dan penyembahan, seperti keadaan mayoritas orang-orang musyrik dimanapun juga, atau bahkan setiap orang musyrik itu seperti itu. Mereka mencintai, mengagungkan, memuja dan membela sembahnya selain Allah, dan bahkan mereka lebih mencintainya dari mencinta mereka kepada Allah. Mereka lebih marah jika sesembahnya dicaci daripada kemarahan mereka jika Allah dicaci. Ilustrasinya banyak. Karena bahkan bisa jadi karena cintanya orang pada sesuatu, maka ketika sesuatu itu dicela, dia cepat marah. Tapi ketika Allah dicela, dia diam-diam saja. Kemudian alasannya Allah tidak perlu dibela. Allah tidak perlu dibela. Jadi kalau agama Islam itu dicerca, Allah dicela di mana-mana, diam saja. Karena Allah tidak perlu
ceritanya seperti itu. Nah, kan kemarin saya sempat ketemu dengan Pak Fatur Rahman Kamal, cerita tentang LGBT. Gimana Pak Muslim? Kampanye LGBT itu luar biasa, luar biasa di mana-mana. Dan isu ini selalu dikaitkan dengan HAM, selalu dikaitkan dengan HAM. Oleh karena itu mereka punya tameng. Dan media yang mereka gunakan juga tidak tanggung-tanggung. Semua media digunakan dalam rangka untuk menciptakan sebuah pemahaman yang sama dengan pemahaman mereka, bahwa menjadi lesbian, homoseksual, dan lain-lain itu adalah hak. Mau bisek hak, mau jadi waria hak, jadi tidak boleh diganggu. Oleh karena itu karena itu menjadi hak, maka orang harus dilindungi, dan oleh karena itu harus dilegalkan. Jadi logikanya dipakai seperti itu. Sehingga ketika ada orang mencela, luar biasa. Saya masih ingat betul Mahfud MD kan mencela, dikatakan bahwa LGBT itu menjijikkan. Lalu dari salah seorang aktivis HAM mengatakan bahwa Mahfud tidak cerdas, sehingga dibully di media massa, termasuk di dalamnya di media sosial. Mahfud MD itu dikatakan profesor yang tidak cerdas. Tapi Mahfud diam saja. Ketika ditanya oleh wartawan, diam saja. Ini keyakinan saya. Keyakinan Islam saya harus saya sampaikan, bahwa saya tidak setuju dan menentang LGBT. Gerakannya saya tentang, gagasannya juga saya tentang. Bahkan teman-teman yang semula menggagas gagasan gender itu juga kadang-kadang ikut-ikutan, gitu, terbawa karena prinsip-prinsip yang mereka pegang yang mengatakan bahwa dengan ideologi gender yang mereka tawarkan, mereka mengatakan bahwa orang yang mencela orang-orang yang terlibat dalam LGBT itu, dia dikatakan telah melakukan tindakan melanggar hak asasi manusia, dan mereka marah. Mereka marah. Nah, mudah-mudahan ini akan reda, tapi ya sekali lagi kalau sudah sampai pada keyakinan itu susah. Mereka saya merasa yakin di dalam hati bahwa sesembahan mereka itu akan bisa memberi syafaat pertolongan kepada mereka di sisi Allah. Maka Allah menyanggah anggapan mereka ini, bahkan semua syafaat itu hanya ada di tangan Allah. Ini yang di dalam surat Az-Zumar ayat 3 dikatakan, walladzina taqadu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi dijadikan mereka sebagai wasilah. Nah, apa itu antara yang berhala? Nah, berhalanya zaman Nabi Muhammad SAW itu patung-patung. Tapi sekarang berkembang, tidak hanya patung, banyak sekali yang diberhalakan seperti patung. Mungkin bisa harta, mungkin bisa jabatan, ya apa saja itu masuk. Akik itu kalau diberhalakan. Ini pun yang gini Pak Musin, selamat dunia akhirat. Kita ini ini apa? Bagi orang yang meyakini seperti itu. Syafaat itu hanya dari Allah, tidak ada yang bisa bersyafaat. Termasuk saya pernah mengisi, tapi saya belum sempat menyampaikan di Sabtu pagi. Syafaat Rasul itu maknanya apa? Itu bukan Rasulullah gitu syafaat, gitu. Syafaat itu dari Allah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW dimohonkan kepada Allah diberi syafaat. Jadi itu syafaat Allah yang diberikan Allah melalui doa dan permohonan-permohonan Nabi kepada orang yang didoakan oleh Rasulullah atas izin Allah. Jadi logikanya seperti itu. Jadi kalau misalnya saya diberi syafaat oleh Rasulullah, bukan berarti Rasulullah itu membawa syafaat sudah masuk rekeningnya Rasulullah, tidak. Tapi itu syafaat Allah. Nah, itu yang harus dipahamkan supaya kita tidak terjebak pada pemahaman itu. Sekarang banyak orang cari syafaat di kuburannya para wali dan orang-orang yang diwalikan.
Itu salah kaprah. Dan karena orang awam banyak terjebak pada pemahaman itu, ya mereka mau membayar berapapun untuk cari syafaat di tempat kuburannya para wali, dan kemudian memasrahkan kepada wali yang dianggap memiliki syafaat itu dengan sikap tawakal yang luar biasa. Tawakalnya sama Kanjeng Sunan Kalijogo, bukan pada Allah. Itu syirik sebenarnya. Tapi ya tidak dipahami. Coba ini pengajian di sini ya. Kalau pengajian di masjid kecil-kecil saya nggak berani ngomong. Bisa disenai ngomongkan dulu. Karena sekarang sensitif sekali, seperti itu sedikit-sedikit diserang. Termasuk ketika saya diminta untuk diskusi tentang bid'ah atau bukan, saya hanya menyampaikan 2 adi waktu itu sama Mas Agung dan Narto. Nanti forum itu saja, di forum lain ya bisa dimarahi banyak orang. Apalagi kalau menyampaikannya itu vulgar, wah, itu bisa diserang dengan serangan yang bertubi-tubi. Karena saya pernah hanya menjawab dengan jawaban yang santun, tidak menghujat di Facebook saya tentang fenomena bid'ah yang mengkhawatirkan itu. Saya jawab dengan santun itu saja. Yang marah-marah banyak. Anda pasti orang Muhammadiyah, perlu belajar kitab, perlu baca Quran, jangan suka baca Quran. Saya tidak menjawab anu dia sakar muliku. Ya. Setelah mengucap ada itu anti klimat, baru saya menjawab. Saya tidak pernah mengucap siapapun, tapi saya mengatakan menurut pemahaman saya seperti ini. Orang boleh setuju, boleh tidak, begitu. Ini pemahaman saya. Boleh setuju, boleh tidak, dan ini bukan menghujat. Ini hanya berpendapat dengan argumen dalilnya seperti ini. Kemudian dia mengatakan ciri orang bodoh itu kalau bicara pasti pakai dalil. Gitu. Kalau orang pintar nggak usah pakai dalil, sudah jelas. Termasuk para wali, dia nggak usah pakai dalil, sudah jelas. Karena apa? Dalilnya sudah masuk di otak dan hati mereka, sehingga ketika Habib bicara itu jadi dalil. Jadi kalau orang bodoh karena dalil dia belum ngerti perlu disebut. Nah, saya tidak jawab lagi, kamu benar. Kamu yang benar gitu. Ya, tidak boleh pakai dalil. Jadi orang bodoh itu kalau bicara pakai dalil. Katanya mana ya? Ya wis seneng gitu. Nah, yang ketiga itu nifak, kemunafikan ini, karena waktunya nanti saya ringkas saja. Nifak pun juga ada nifak akbar, ada nifak asghar. Nah, kemunafikan yang besar mengakibatkan kekalnya di neraka. Kabarnya orang munafik itu menampakkan iman kepada Allah, pada para malaikat, pada kitab-kitab Allah, para rasul, pada akhir dan pada orang-orang Islam. Pada akhir dalam hatinya dia tidak memiliki iman itu. Dia tidak beriman bahwa Allah menurunkan wahyu kepada manusia, dijadikan dia sebagai rasul yang bentuknya ada peringatan dan ancaman. Ini jelas, ini munafikan yang besar. Orang munafik seperti ini sudah dibuka tabirnya oleh Allah dan Rasulnya. Tapi sekali lagi orang-orang seperti ini juga minta tentang bersilat lidah, sehingga kita seringkali tidak paham mereka itu masuk dalam kelompok munafik atau tidak. Nanti gambaran yang oleh Allah disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, mulai dari ayat 8 sampai ayat 20 pada surah Baqarah itu dijelaskan. Sementara kalau kita memahami nifak yang kecil-kecilan itu tidak sampai ke situ. Jadi misalnya dia itu cenderung kalau bicara tidak jujur, cenderung sering nyalain janji, cenderung itu ada kecenderungan itu masih nifak kecil, masih bisa disembuhkan. Karena seringkali orang punya kepentingan lalu sedikit berbohong, punya kepentingan sedikit tidak amanah, sedikit punya kepentingan lalu janjinya dilupakan. Jadi ini jangan dikatakan sebagai penghuni neraka, karena sejumlah kepentingan itu bisa membuat orang itu niatnya berbelok, sehingga sikap istiqomahnya menjadi hilang karena kepentingan-kepentingan
yang memaksa dia untuk berbuat seperti itu. Masuk kepentingan jangka pendek. Ya gitu. Nah jangka pendek itu pada siapapun. Pada pedagang bisa, pada budayawan bisa, pada pendidik bisa, pada politisi bisa. Jangka pendek kemudian dibuat argumen yang seolah-olah benar, padahal intinya salah. Esensinya salah, tapi dibuat argumen-argumen, alasan-alasan yang seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar, mengesankan benar. Sehingga tindakannya menjadi dilegalkan, gitu. Karena apa? Karena dia punya argumen. Ya, bagaimanapun juga kita itu yakin bahwa suap menyuap itu haram. Tapi kalau di negara kita yang seperti ini, kita tidak menyuap, kita lagi salib. Nah, gitu. Daripada dakwah kita itu tidak berjalan, ya sudah sedikit menyuap apa-apa, yang penting jalan. Nah, gitu. Kalau tidak menyuap, dakwah kita akan tidak jalan dan kita akan disalib oleh umat lain. Nah, itu darurat. Nah, ini topiknya darurat. Maksudnya ini saya sering cerita-cerita dengan teman-teman. Saya dipancing-pancing ya, ada cerita tentang riswah dalam proyek misalnya. Proyek bangunan misalnya. Itu gimana Pak? Namanya riswah itu haram. Tapi kalau kita tidak menyuap, tidak mau disuap, nggak jalan ngurusin. Ini Indonesia bukan surga. Nah, saya kan ditanya, saya cuma ya seperti itu ya. Nah, cuma kemudian ketika Anda berpikir di Dororo, batas Dororo itu kan sangat tipis. Kita mau dororkan sesuatu yang tidak dororo, itu bisa saja karena Arab kita punya sejumlah alasan. Padahal yang namanya dororo itu terjadi ketika tidak ada alternatif lagi. Itu kan soal hidup mati. Artinya persoalan yang tidak mungkin untuk kita handle kecuali kita harus melakukannya. Al-doror la yuzal itu. Keadaan seperti itu tidak boleh dilestarikan. Jangan kemudian mumpung doror kita melakukan seperti itu. Dirolkan. Al-doror itu tukut daru Victoria. Ada batasnya gitu. Jangan kemudian dilepas seolah tanpa batas. Mumpung doror semua jadi doror. Berkorban Pak doror. Doror itu ya batasnya. Yang keempat itu yang disebut fusuk kefasikan. Ini karena soal waktu saja nanti. Fasik itu intinya adalah khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Setiap orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itulah fasik. Sehingga orang yang fasik dikatakan mendurhakai Allah dan Rasulnya. Semua perintah Allah itu dinafikan. Karena dalam banyak hal memang orang tidak mudah untuk taat sepenuh hati kepada Allah dan Rasulnya di semua ruang dan waktu. Pada satu saat dia sedikit banyak bisa melanggar. Nah, pelanggaran sekecil apapun itu namanya fusuk. Ada fusuk yang kemudian sekarang menjadi gejala atau budaya. Namanya fusuk ahli bid'ah. Mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengharamkan apa yang diharamkan Allah, melaksanakan apa yang diwajibkan, tetapi mereka meniadakan sekian banyak ketetapan Allah dan Rasulnya, entah karena kebodohan, menakwilkan sesuatu, melakukan tafsir metaforik atau taklid pada guru, lalu mereka menetapkan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, itu sudah dikatakan fusuk ahli bid'ah. Ini juga harus tapi nggak usah diberi contoh yang terlalu rinci itu. Nanti kalau contohnya rinci, nanti jadi kontroversi lagi. Tapi kita sudah tahu banyak hal kemudian dilakukan oleh mereka dengan argumen-argumen yang seolah-olah mengindikasikan bahwa mereka itu tidak berbuat salah. Ini seperti sekarang ini kan dimunculkan kembali budaya-budaya yang dulu itu sudah diindikasikan pada kipat pada syirik. Marti Iso misalnya, itu kan sekarang dihidupkan betul, termasuk budaya sowan ke makam-makam orang-orang tertentu dengan argumen melestarikan sejarah. Namanya wisata sejarah dan budaya, wisata budaya dan wisata sejarah. Nah itu sekarang ada
demi melestarikan sejarah dan budaya kita, nguri-nguri sejarah dan budaya kita, maka kita diminta untuk berwisata ke sana. Berwisatanya sebenarnya mubah saja, boleh-boleh saja. Tapi di sana kemudian mengamalkan sesuatu, membaca Al-Quran di kuburan Mr. X, nah, itu macam-macam gitu. Lalu bertawassul. Kemudian ya Sunan Kalijogo, saya betul ini dan itu. Saya bacakan Al-Quran melewati dirimu agar Allah mengabulkan doaku. Nah ini tawassulnya kepada Sunan Kalijogo. Rapopo, soleh. Rapopo ini sebenarnya adalah sesuatu yang dilestarikan dengan motif untuk menghidupkan budaya dan melestarikan sejarah, nguri-nguri sejarah. Tetapi sesungguhnya bisa bermuara pada syirik. Nah ini yang dulu saya ceritakan kepada jamaah ngaji saya, itu karena diabetes. Kemudian oleh dokter diberi saran supaya diet. Udah diet itu. Kemudian dia suka sergap salat. Ternyata di hari tertentu dia ikut sowan di makam Wonogiri. Setelah ikut sowan itu kan jalan kaki. Kemudian dia dinyatakan gulanya stabil. Ini cerita ini kronologi sok sowan tengene. Lalu guru tadi mau diri, jadi penyakit guru saya ini mantul, bukan karena Allah. Dan jangan tadi kau gitu, ini itu mereka kan Gusti Allah. Neng pulau sana di soal mereka. Nah, sehingga dari sinten, sehingga dari tiang-tiang sepuh. Nah ini dikatakan sebagai fusuk ahli bid'ah. Dan kalau dibiarkan, kita akan dapat syirik kalau dibiarkan. Kemudian yang kelima, al-itsm wal udwan. Nah, ini di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi takwa dan bir itu diperlawankan dengan udwan dan itsm. Kalau itsmun itu dilawankan dengan bir itu artinya kebaikan, berarti itsm itu keburukan. Kalau takwa itu dilawankan dengan udwan, berarti udwan itu adalah tindakan yang menjadi antithesis dari ketakwaan. Itu udwan. Kalau kemudian dua-duanya dipisahkan, bisa saja. Ketika orang mengatakan dia berbuat itsm, itu berbuat dosa. Udwan itu pelanggaran. Pelanggaran atas apa? Pelanggaran atas syariat Allah. Ketika orang melanggar syariat Allah, berarti ketakwaannya hilang. Jadi ketika kita berbuat dalam rangka untuk takwa Allah, disitulah takwa itu lahir. Tapi begitu kita melanggar syariat Allah, disitulah takwa itu hilang. Itu namanya Allah. Ketika kita itu berbuat baik, namanya kita menjadi albar, orang yang senantiasa punya komitmen berbuat baik. Tindakan baiknya namanya bir. Nah, ketika komitmen kita justru berbuat sesuatu yang buruk, dia orang seperti itu disebut dengan al-athim. Al-athim itu orang yang punya komitmen selalu berbuat tidak baik. Tindakannya namanya itsm. Athim. Kemudian yang keenam, al-fahsya wal munkar. Ini pernah saya sampaikan kemarin, Pak Muzani juga sempat diskusi dengan saya. Fahsya wal munkar itu satu paket sebenarnya. Disebut fahsya itu karena jelas-jelas menyalahi prinsip syariat, itu buruk. Dikatakan buruk oleh syariat itu fahsya, segala macam termasuk zina. Al-munkar itu tidak tegas-tegas dikatakan buruk oleh syariat, tetapi fitrah manusia melawannya. Jadi perbuatan yang melawan fitrah manusia termasuk akal pikiran manusia. Fahsya itu merupakan sifat dari sesuatu yang disifati, artinya perbuatan atau sesuatu yang keji, yang berbahaya jelas, tidak dipungkiri. Siapapun akan mengatakan buruk. Seperti zina, termasuk homoseksual, itu dikatakan sebagai fahsya. Nah, sedangkan mungkar itu juga merupakan sifat dari sesuatu yang disifati atau perbuatan yang mungkar, artinya perbuatan yang diingkari oleh apa? Akal dan fitrah manusia. Penisbatan kemungkaran ke akal ini seperti penisbatan bau busuk yang sampai pada indera penciuman, pemandangan buruk yang sampai ke indera penglihatan, makanan tidak enak yang sampai ke indera rasa, suara sumbang yang sampai ke indera pendengaran. Itu saja akal dan fitrah manusia akan menolaknya, karena itu merupakan kekejian seperti penolakan setiap indera itu. Jadi ada sesuatu yang
secara kultural itu membuat orang itu mengerti ini kurang baik, ini kurang tepat, ini kalau dibiarkan akan berakibat pada keburukan, itu kemungkaran. Termasuk ketika kita kembalikan pada diri kita, ketika fitrah kita mengatakan tidak, itu kemungkaran. Karena kalau dibiarkan itu akan merusak fitrah manusia. Sekarang kalau kita bicara tentang sesuatu yang terkait dengan narkoba atau minuman keras, larangan untuk minum khamr itu jelas. Tapi sekarang ini orang akan berdebat khamr itu apa? Hasis, putau, ekstasi, sabu-sabu itu khamr atau bukan? Simpulan dari orang-orang yang bekerja di lingkungan kesehatan mengatakan itu akan merusak tubuh manusia. Kemudian dia katakan bahwa itu adalah sesuatu yang berdampak negatif. Oleh karena itu orang yang konsumsinya dikatakan telah berbuat mungkar. Yang lain itu debatable. Nah, gitu. Bagi para ulama yang tegas keras itu, orang yang merokok itu melakukan perbuatan mungkar karena dia merusak diri sendiri dan merusak orang lain sebagai passive smoker. Active smoker itu merusak diri karena meracuni diri dan merusak orang lain sebagai passive smoker. Nah, itu pendapat. Saya kalau pendapat ini sekian. Jadi yang masih menjadi pecinta rokok, nggak usah marah, itu pendapat, boleh setuju boleh tidak. Gitu. Para ahli hisab ya itu perlu mawas diri. Ini benar atau tidak? Saya tidak mengatakan harus begitu, tapi ada pendapat ulama yang mengatakan begitu. Karena rokok itu berpotensi merusak diri orang yang merokok, tapi juga berpotensi merusak orang lain yang menjadi mitranya, temannya, atau orang yang sampingnya karena mereka akan menjadi passive smoker. Gitu. Yang mudah-mudahan ini tidak membuat orang marah karena Muhammadiyah ahli hisab masih banyak. Kemudian yang terakhir yang disebut al-ghalib. Al-ghalib itu bentuk masdar dari bago yabi yang berarti mengendaki, yaitu sengaja berbuat kerusakan. Jadi orang yang sengaja berbuat sesuatu yang merusak itu disebut dengan orang yang melakukan bagh. Al-baghi sama aja al-baghoya. Baghoya itu di Arab itu julukan bagi pelacur profesional. SK itu disebut baghoya, orang-orang yang sengaja melacurkan diri. Nah, itu disebut baghoya. Ada yang disebut kedengkian, dosa, pelanggaran, dan keseringan. Ini dalam Al-Quran dipetakan. Bisa berarti kedengkian, bisa berarti dosa pada umumnya, pelanggaran hak manusia, kezaliman, penganiayaan, permusuhan, dan semua itu terkait dengan sesuatu yang sengaja dilakukan orang untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Itu apa? Ini yang terakhir ini sebenarnya penjelasan dari saya ini. Ya. Al-qaul 'ala Allah bila ilm. Kemudian al-ittiba ghair sabil ini nomor 8 dan nomor 9 ini nomornya salah. Nomor 8 dan nomor 9. Ini penjelasan dari saya. Kalau al-qaul 'ala Allah bila ilm itu di kitabnya Ibu Bukhari Wajah diterangkan lebar-lebar. Kemudian al-bagh dan kemudian yang terakhir itu ittiba sabil mu'minin itu disertakan dalam kajian dan pada poin ke-8 pada al-qaul 'ala Allah bila ilm. Ini nomor 8, nomor 9. Sedangkan di dalam kitab Madah Salikin itu yang dijelaskan 7 poin. Ketika orang itu mengatakan sesuatu tentang Allah atau berdasarkan keyakinannya itu dari Allah tetapi tidak tahu, itu dosa. Artinya dia yakin betul terhadap apa yang dikatakannya itu, tetapi keyakinannya itu tidak didasarkan pada ilmu. Itu berdosa. Mengatakan sesuatu terhadap Allah merupakan kesalahan yang paling besar dan paling berat dosanya. Banyak orang yang sekarang ini menjadi mufti tetapi dia tidak kompeten.
Nah itu dikatakan orang yang berdosa karena dia mengatakan sesuatu yang dianggap benar tanpa ilmu pengetahuan. Itu yang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dikatakan al-qaul Allah bila ilm. Itu berbahaya. Fatwa-fatwa itu boleh saja dikatakan oleh siapapun, tapi kalau orang itu tidak kompeten, ya mestinya jangan berfatwa. Saya masih ingat dulu peringatan dari MUI, maksudnya dinyatakan antara lain oleh Yesal Mahfud dalam urusan agama yang terkait dengan ilmu yang memang khusus para mubalik itu harus ada, karena tidak semua mubalik itu alim. Dia khotib ya, dia khutbah ya, tapi bukan ulama. Sehingga ketika ditanya oleh umat tentang sesuatu yang dia tidak tahu ilmunya, jangan bermain-main memberi fatwa. Enggak apa-apa, wah, halal-halal saja. Padahal dia tidak tahu ilmunya. Itu sebenarnya dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa dia itu mengatakan sesuatu yang seolah-olah datang dari Allah, menurut keyakinan dari Allah, tetapi dia tidak tahu bahwa sesuatu itu tidak datang dari Allah, atau sebaliknya sesuatu itu datang dari Allah dan dia tidak tahu, kemudian dia mengatakan bukan datang dari Allah. Dan kita harus sadar bahwa masyarakat kita yang awam itu masih banyak, sehingga mudah sekali terkecoh. Saya tadi diskusi secara sama si Ayah itu, kenapa kelompok seperti Gavatar itu cepat sekali diterima, karena masyarakat yang jadi korban itu pada dasarnya awam terhadap pengetahuan agama. Ini bukan hanya persoalan akidah, tapi juga soal ilmu. Wawasan mereka tentang Islam itu masih dangkal, dan mereka kemudian didekati dengan pendekatan yang intensif. Terlepas apakah mereka menggunakan unsur-unsur wajib atau tidak, itu isunya kan macam-macam, karena pengalaman yang terjadi pada mereka yang pernah jadi anggota itu dan sekarang sadar, itu ketika mereka masuk ke situ yakinnya betul-betul yakin dan sulit untuk beritahu. Nah, dulu namanya bukan Gavatar, dulu namanya NKA, kemudian berkembang menjadi Al-Qiyadah Islamiyah. Saya punya pengalaman menemani mahasiswa UMJ dan mahasiswi STIKES waktu itu. Salah satu yang kena itu kayak orang sudah kesurupan itu. Dia ngomongnya sudah di luar konteks. Tapi yakin dengan yakinnya bahwa apa yang dikatakan itu benar, meskipun ketika kita debat argumennya sangat lemah. Bahkan ada orang yang dengan sangat yakin mengatakan bahwa imamnya, kalau mereka mengatakan Abu itu adalah orang yang dipelihara oleh Allah sehingga dia tidak mungkin salah. Dia maksum kan, kira-kira begitu. Maksum, dia tidak mungkin salah. Jadi kalau perkataan Abu itu pasti benar, karena Abu itu dipelihara oleh Allah. Jadi siapa yang melawan Abu itu artinya dia salah. Abu itu ustadznya, ustadz mereka. Jadi yang berseberangan dengan ustadz mereka itu salah. Yang benar itu ya ustadz mereka. Dan mereka tercuci otaknya dengan proses yang luar biasa. Nah, sehingga mereka mengikuti pendapat-pendapat orang yang sebenarnya salah. Itu sekarang dikatakan ittiba ghairu sabilil mu'minin, mengikuti jalan yang bukan jalannya orang beriman, dan pada saatnya mereka menyimpang dengan penyimpangan yang jelas, tetapi mereka merasa yakin. Minggu ini yakin nek jejak. Terus minggu ini yakin segitu ittiba ghairu sabilil mu'minin. Dan orang seperti itu harus segera bertobat. Cuma apakah mereka sadar? Saya ketemu dengan salah seorang yang membina ekskavator di Sleman. Oh, itu tidak mudah. Mereka hanya diberi waktu 3 hari kok. Oleh pemuda, tim dari MUI dan Kemenang itu hanya ada waktu 3 hari untuk menyadarkan kembali. Oh ya, tanganlah pun mustahil. Mereka diam kok. Jadi beri pengalaman diam. Ada yang bertanya diam. Ada yang tidak paham diam. Arti apa akhir? Menunggu. Meskipun mereka kembali ke keluarganya, mereka sulit untuk kembali ke normal seperti ketika mereka belum masuk kelompok itu. Mereka bisa dipisahkan secara fisik dengan orang-orang Gavatar, tapi pikirannya sudah terracuni oleh pikiran-pikiran Gavatar yang memang sudah masuk menjadi sebuah keyakinan. Susah, sudah tercuci otaknya kok.
Suruh tobat, ya susah itu, nggak sadar. Orang yang bertobat itu karena dia sadar bahwa dia salah. Kalau dia belum sadar bahwa dia salah, ya nggak mungkin dia bertobat. Yakin. Nah, kalau pertanyaannya apakah mereka menggunakan hipnotis apa ilmu tertentu, ya saya tidak tahu. Tapi kemungkinan itu tentu ada, karena prinsip hipnosis itu kan memberikan sugesti yang berlebihan. Pada saatnya mereka akan tersugesti, dan ketika tersugesti dengan berlebihan, mereka akan sulit kembali kecuali disadarkan oleh orang yang bersugesti. Ya, katanya, saya juga tidak ngerti hipnotis, saya belum pernah belajar. Tapi saya pernah bertanya kepada orang yang mengerti dan pernah belajar, dan kemudian menjelaskan, ya prinsip hipnosis itu begini. Ketika orang itu kita pengaruhi, dan sudah terpengaruh sampai pada batas tertentu, dia sudah percaya sama kita, sudah apa yang kita katakan diiyakan, diterima itu. Dan mereka akan mantap dan sulit untuk kembali kecuali ketika kita mengembalikan. Jadi ketika kita tidak mengembalikan, mereka akan lama terhipnotis karena mereka selalu dijejali dengan ajaran-ajaran yang dianggap benar itu oleh orang yang menghipnotisnya. Jadi penghipnotisnya itu intensif betul memberikan pengajian. Saya tanya sama mereka yang pernah kena NKA itu, pengajiannya antara 5 sampai 7 jam sehari. Wah, jadi dikumpulkan begini 5 sampai 7 jam. Dan tidak boleh salah, gitu. Karena kita sedang ngaji. Begitu sudah yakin, sholat tidak penting lagi. Karena apa? Apa yang Anda lakukan selama ini salah dan tidak ada gunanya. Apa yang Anda lakukan itu adalah sesuatu yang dituntunkan oleh orang yang memang layak menuntut. Siapa mereka? Ya, Al-Masih Al-Mau'ud. Siapa itu? Kalau ayat Islam kan jelas menyebut itu Ahmad Musaddiq yang nanti akan membeberkan kebenaran wahyu Allah pada tahun 2022. Nah, sebelum tahun 2022 kita tidak usah sholat, tidak usah puasa dan sebagainya. Kalau kita ingin melekatkan diri pada Tuhan, cukup sholat 2 rakaat setiap malam. Dan itu diyakini betul. Nah, ini yang perlu segera disadari. Tapi kalau sudah sadar ya baru bisa bertobat. Kalau belum sadar mau apa? Nah, sekarang upaya kita adalah bagaimana kita bermuhasabah, katakan dengan jujur-jujurnya kita itu tengah berdosa atau tidak. Kalau kita sadar betul bahwa kita tengah berdosa atau telah berdosa, mari jangan pernah kita tidak mau bertobat dengan konsep taubat dan nasuha. Itu yang akan bisa membersihkan diri kita dari segala macam dosa yang membuat kita akan terpuruk karena dosa-dosa itu. Nah, saya kira begitu penjelasannya. Nanti kita kembangkan.